Bergeser ke keramaian, hiruk-pikuk pasar menyambut kedatangan saya di Namche Bazar. Desa yang terletak di ketinggian 3.440 meter di atas permukaan laut ini merupakan desa paling ramai di sepanjang jalur pendakian Everest Base Camp. Namche Bazar ini adalah pasar terbesar di sepanjang jalur pendakian saya menuju ke Everest Base Camp dan juga bagi orang-orang yang mau menuju ke puncak Everest. Jadi nggak heran kalau di sini tuh kita bisa nemuin berbagai macam peralatan outdoor. Gak cuma produk lokal aja, tapi produk yang udah terkenal banget di seluruh dunia itu punya tokonya di sini. Keren banget. Hampir seluruh jenis peralatan mendaki dapat ditemukan di Namche Bazar. Cuaca dingin menyelimuti kawasan Namche Bazar. Meski begitu, canda tawa dan senda gurau seringkali saya lihat antar sesama pendaki, membuat suasana menjadi hangat dan akrab. Saya lagi keliling-keliling lihat seputaran Namche Bazar dan nggak berhenti-berhenti terpukau karena meskipun di pedalaman tapi di sini udah maju banget. Nama asal Namche, tapi sekarang dikenal sebagai Namche Bazar karena di sini udah banyak banget orang-orang yang jualan outdoor gear bagi para petualang yang mau ke Everest Base Camp atau ke summit. Dan makin majunya Namche, nggak sedikit orang juga yang akhirnya memutuskan buat menuju ke Namche Bazar dan berhenti di sini menikmati suasana desanya. Sore hari para petualang berkumpul di pasar ini, baik untuk membeli perlengkapan, oleh-oleh, atau sekedar bercengkrama dengan sesama pendaki lain. Keledai yang lalu lalang menjadi pemandangan lain di tempat ini. Kalau ada dongki atau jokal atau yak yang lewat di sini, manusianya harus ngalah, harus berhenti dan minggir dulu karena mereka bisa nabrak, bisa nubruk. Pokoknya mereka tahu ini jalur mereka aja untuk lewat dan bawa barang-barang mereka. Namche Bazar mulai berkembang pada tahun 70-an. Sebelum berubah menjadi desa wisata, mayoritas masyarakat Namche bekerja sebagai petani. How much is this? 500. 500. Sayang banget kalau ke Namche Bazar, tapi saya nggak beli produk lokalnya langsung. Jadi rata-rata di sini orang pasti akan pakainya wool dan this is yak wool ya. Yeah. Jadi woolnya terbuat dari bulu-bulu yak. Rangkaian pegunungan Himalaya memiliki beberapa puncak. Salah satunya Everest Base Camp, titik yang akan saya tuju dalam pendakian kali ini. Selain Everest Base Camp, puncak lain yang juga populer bagi para pendaki adalah Annapurna Base Camp. Hari ini perjalanannya kita akan menuju ke Lomuche di ketinggian 4.910. Perjalanannya kurang lebih 7-8 jam dan ini teman-teman porter saya sudah menunggu untuk menemani perjalanan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap porter membawa satu tas besar dengan beban maksimal 20 kg. Untuk menjaga staminanya, beban yang dibawa tidak boleh lebih berat dari berat badannya sendiri. Meski membawa barang, tapi mereka bisa berjalan dengan cepat. Bahkan 2 kali lipat lebih cepat daripada kami. Perjalanan jauh kalau dibawa serius, jadinya capek. Tapi kalau dibawanya ketawa, senang-senang, kayak saya sama Amis, jadinya menyenangkan. Amis, tunggu Ai ya. Amis waktu itu berapa lama kerja di Malaysia? Malaysia? Ya. 2 tahun. 3 tahun ya? Nih, Amis salah satu porter favorit saya soalnya. Amis ini bisa bahasa Melayu, jadi dia pernah kerja di Malaysia selama 3 tahun.
Kami melewati shelter yak, tempat para peternak menyimpan yak peliharaan mereka. Nah, yak-yak di sini bisa berfungsi juga sebagai porter. Jadi ada porter manusia, ada juga porter yak. Kekuatan hewan ini sangat luar biasa, sehingga mampu membawa beban yang berat. Selain itu, bulunya yang tebal membuat mereka dapat bertahan dalam cuaca dingin. Indah sih pemandangannya, tapi makin susah nafasnya. Kami sampai di puncak Tulka, tempat istirahat bagi para pendaki yang akan menuju ke Lobuche. Dari sini, perjalanan ke Lobuche akan kami tempuh dalam waktu 2,5 jam. Di puncak Tulka ini kita bisa lihat tuh banyak banget monumen-monumen. Ini adalah monumen-monumen pendaki-pendaki terkenal yang menghembuskan nafas terakhirnya di gunung. Ada lebih dari 20 monumen penghargaan bagi para pendaki yang meninggal di atas gunung. Awalnya, Himalaya merupakan wilayah penjelajah dan surveyor. Namun, keberhasilan pendakian Sir Edmund Hillary dan Sherpa Tenzing Norgay mencapai puncak seolah menjadi simbol kemenangan ketahanan bagi para pendaki jika sanggup menaklukkan puncak Everest. Dan ini monumen yang paling besar adalah miliknya Scott Fischer. Kalau kalian pernah nonton film Everest, guide yang meninggal di jalur pendakian menuju puncak karena kekeh mau mengantar tamunya untuk menuju ke puncak Everest. Nah ini Scott Fischer, kita bisa lihat banyak sekali benderanya, banyak sekali doa-doa yang dikirimkan untuk beliau. Kami akhirnya sampai di Lobuche, desa yang terletak di ketinggian 4.910 meter di atas permukaan laut. Setelah menginap, keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan kembali menuju Everest Base Camp. What an adventure person. Yes. Jadi teman saya namanya Suzy. Saya baru ketemu di sini sepanjang jalur pendakian. You're from German? Yes. Dia dari Jerman dan berani banget terbang ke sini sendirian. Terus juga di sini baru cari teman. Akhirnya you got a friend from Germany also. Yes, she is also from Germany. Keren banget. Sekarang kita akan ke sana bareng-bareng ngelakuin pendakian ke Everest Base Camp juga bareng-bareng. Doakan semoga kita berdua sukses. Good luck for us. Khumbu Glacier menjadi pemandangan di sepanjang perjalanan. Glacier ini adalah yang tertinggi di dunia. Gorakchep ini adalah salah satu desa paling tertinggi di dunia karena dia dari ketinggian di 5.200-an meter di atas permukaan laut. Makanya lihat, yang tinggal di sini nggak begitu banyak. Jadi yang tinggal itu cuma kayak orang-orang yang punya penginapan dan juga sebagai tempat transit para pendaki yang mau menuju ke Everest Base Camp. Siang hari suhu di Gorakchep mencapai 4 derajat Celcius. Namun, pada malam hari suhu bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Kalau sudah di ketinggian di atas 4.000 itu pasti tekanan udaranya semakin tinggi dan oksigennya semakin tipis. Buktinya nih, tisu basah saya menggembung. Ini bukti kalau tekanan di dalamnya itu sangat tinggi. Kita kocok-kocok lah suaranya. Hari sudah semakin siang. Kami harus bergerak lebih cepat agar bisa sampai ke Everest Base Camp tepat waktu. Himalaya sejatinya memiliki 110 puncak. Beberapa di antaranya yang populer adalah Gunung Everest, K2,
Dhaulagiri, Manaslu, dan Annapurna. Perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp kurang lebih ditempuh dalam waktu 3 jam. Dan ini lihat nih, yak-yak yang mau balik ke arah Gorakchep itu mereka baru aja dari Everest Base Camp, membawa seluruh perlengkapan logistik untuk orang-orang yang nginep di base camp sana. Everest Base Camp sudah ada di depan mata. Rasa senang dan haru menjadi satu di dalam hati. Dan inilah dia, titik tertinggi dari Everest Base Camp. Perjalanan 8 hari yang luar biasa. Perjalanan jejak petualang belum selesai. Kita masih akan ke bawah melakukan peliputan di Everest Base Camp. Kegiatannya seperti apa di sana. Susah banget buat saya buat ngomong lancar soalnya bibir saya juga beku.